Halo sobat semua, jumpa lagi lover and hater, salam cerdas jaga persatuan. Kontroversi ijazah Joko Widodo yang diduga palsu itu masih menjadi polemik di masyarakat. Roy Suryo dan kawan-kawan ini tidak berhenti, walaupun Bareskrim sudah mengumumkan kalau hasilnya ijazah Jokowi ini identik. Isu ini memang sengaja dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mendiskreditkan Jokowi dan mendegradasi warisan keberhasilannya selama beliau itu menjabat. Isu ijazah Jokowi ini memang adalah isu administratif, tapi dalam konteks politik bisa menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memang kurang menyukai arah kebijakan Jokowi saat itu. Seperti pengambil alihan kontrak Freeport di Papua, terus pembubaran Ormas HTI, FPI, ini tentunya akan membuat pihak-pihak terkait ini sakit hati. Dan saat ini adalah dianggap waktu yang tepat untuk membalas dendam ke Jokowi. Karena beliau kan sudah tidak lagi memiliki jabatan atau berkuasa ya di negeri ini ya. Walaupun isunya beliau ini masih menjadi salah satu pengurus badan baru yang dibentuk Prabowo, yaitu Danantara. Nah sekarang ya, kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan ini setelah ijazah Jokowi ini dinyatakan Bareskrim asli, ini eh, isu yang dia bikin ini sekarang ke arah lain. Seperti kita dengar, isu yang digelontorkan mereka ini adalah soal skripsi. Jadi analoginya itu ya, kalau skripsinya itu tidak benar, maka ijazahnya itu dianggap tidak benar atau mungkin palsu. Ini kan kacau. Memang gerombolan ini memang sengaja untuk uh, apa ya, tujuannya itu merekayasa bagaimana Indonesia ini selalu gaduh, politiknya tidak stabil, tentunya akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kemungkinan besar ada kaitannya dengan asing ya. Karena asing ini dalam merusak sebuah negara tentunya harus mampu mencari orang-orang yang bisa dia bayar untuk membuat isu-isu yang besar ya, yang membuat masyarakat negara itu tentunya akan terpecah belah. Ini tujuan asing dengan politiknya tidak stabil, ekonominya juga kacau. Ini akan membuat daya tawar sebuah negara itu rendah. Karena tentunya kalau APBN-nya juga defisit, dari apa tuh devisa negaranya juga sedikit, tentunya negara yang sudah direncanakan untuk dihancurkan ini tentunya akan mendekati negara-negara yang mempunyai power ekonomi yang cukup besar seperti negara barat Eropa. Ujung-ujungnya ya akan ada tawar-menawar terkait kebijakan negaranya selain berhutang ya. Ya, sekarang kita analogikan saja ya. Bagaimana kalau masyarakat ini berspekulasi lain ya terhadap tindakan Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Mereka membuat kegaduhan berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan ini mungkin bertahun-tahun ya. Berapa biaya yang harus mereka keluarkan untuk hal-hal semacam ini? Ya enggak. Keluarga dia ini kan butuh makan. Kita tidak tahu Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebenarnya kerjanya apa. Tiap hari mereka eksis di media sosial, membuat konferensi pers, statement-statement, terus mendatangin dialog-dialog. Seperti ini kan butuh biaya ya. Dan kehidupan mereka semua ini kan harus berjalan. Nah, wajar kalau masyarakat seperti saya ini juga bertanya-tanya, kira-kira sumber penghasilan mereka ini dari mana? Tidak salah kan kalau kita akhirnya berspekulasi bahwa mereka ini memang dibayar oleh mungkin asing atau ada boher yang
kebanyakan duit mungkin ya, dan sakit hati terhadap pemerintahan Prabowo ini yang memang saat ini fokusnya kurang berpihak kepada para pengusaha ya, atau mungkin ada lawan politik yang sengaja ya tidak terima atas kemenangan Prabowo Gibran ini. Jadi ya caranya dibuatlah isu-isu gaduh seperti ini, dan ini sangat merugikan kita loh ya. Kita itu setiap hari hanya berkutat, pikiran kita ini memikirkan isu yang digelontorkan mereka ini. Tiap hari hanya mikirin soal ijazah Jokowi, nggak ada yang uh, masyarakat tuh fokus yang lain nih, bagaimana bisa berkarya nih, berinovasi, membuat apa kek gitu. Kita kalau kayak gini akan menjadi negara yang tertinggal, menjadi bangsa yang konsumtif. Karena apa? Negara lain yang berinovasi membuat sesuatu dan dijual ke kita. Contoh paling yang paling nggak kita mau dengar ya, Cina ya. Suka atau tidak sih suka ya, ekonomi itu lebih baik. Kita jadi berpikir uh, berperilaku, berbangsa, bernegara ya. Tetapi dari sisi manfaat kebaikannya, kita tuh malah berpikir gitu. Kenapa ideologi yang kita anggap tidak baik ya? Kenapa justru ekonominya itu bagus? Ya enggak? Malah kita kadang bingung sendiri nih. Kenapa bisa begini ya? Nah saat ini ya, situasi isu soal Jokowi ini semakin ramai saja karena sudah melibatkan beberapa lembaga, dan ini adalah gini, uh, gabungan beberapa purnawirawan TNI yang turut meramaikan kegaduhan soal ijazah Jokowi. Tetapi dari purnawirawan ini agendanya memang berbeda ya, tidak masalah hanya Jokowi ya, soal ijazah Jokowi ya, tetapi arahnya ingin memakzulkan atau menurunkan Gibran sebagai wakil presiden. Ini lebih besar lagi loh, masalah ini lebih besar lagi. Soal ijazah aja prosesnya ini juga akan makan waktu yang lama, karena memang pembuktiannya memang agak-agak sulit, dan target yang pengen dipidanakan juga banyak nih gitu kan. Ditambah sekarang purnawirawan ikut-ikutan membuat isu gaduh ingin memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden. Ini kan secara tidak langsung ya, bangsa ini memang terpecah. Kita tidak menyadari itu. Kita ini sebenarnya terpecah. Negara ini kan negara besar yang memiliki sistem ketatanegaraan. Ya diikuti saja proses sesuai sistem ketatanegaraan kita. Bahwa ada yang menyurati seperti itu, yaitu dinamika demokrasi kita. Biasa saja, biasa. Ya pemilihan presiden kemarin kan satu paket. Bukan sendiri-sendiri, kayak di Filipina itu sendiri-sendiri. Di kita ini kan satu paket. Sistem ketatanegaraan kita memiliki mekanisme yang harus diikuti, bahwa pemakzulan itu harus presiden atau wakil presiden, misalnya korupsi atau melakukan perbuatan tercela atau melakukan pelanggaran berat, itu baru. Amanah dari undang-undang dan amanah dari para pahlawan kita ini untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan, dengan hal-hal positif. Itu amanahnya. Tetapi kita sebagai generasi penerus setelah penjajahan itu berakhir, justru memanfaatkan untuk saling caci, saling hina, saling memunculkan argumen
eh, perpecahan, ini kan miris sekali ya. Makanya kenapa kita tuh hampir 100 tahun merdeka, tetapi pergerakan kemajuan Indonesia ini lambat. Sekarang aja dari analisa indeks pertumbuhan ekonomi, kita itu mulai mulai disalip sama seperti Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia. Tetapi kita ya kayaknya sebagian masyarakat, terutama para hater-hater Jokowi, hater pemerintah ini nggak peduli soal masalah pertumbuhan ekonomi. Bisanya ya hanya menuntut, dipimpin Prabowo gagal. Mana ekonominya tidak pernah berubah. Ya bagaimana berubah kalau bangsanya aja kayak begini. Pemerintah ini kan bersifat regulator, membuat kebijakan untuk memudahkan bangsanya dalam berinovasi. Sedangkan yang berinovasi untuk membuat karya supaya memiliki produk yang bisa dijual ke negara lain ya, itu bangsanya gitu kan. Tapi kalau karya bangsanya hanya dalam bentuk hater-hater kayak begini ya, ya jangan harap. Tentunya hanya berharap dari bansos. Nah, bansos itu nggak mendidik, karena seperti kita itu hanya memberi ikan, tidak memberi kail. Jadi PR di Indonesia ini memang masih besar ya. Siapapun yang memimpin Indonesia, ini PR-nya sangat berat. Selain harus merubah pola pikir rakyatnya, atau zaman Jokowi itu namanya revolusi mental ya. Ya memang benar. Kita itu perlu merevolusi mental. Mental untuk berkarya, mental untuk bersatu, mental untuk bagaimana kita itu siap menghadapi era globalisasi. Apa itu namanya? Era persaingan bisnis antar negara. Sekarang ini kondisinya negara-negara besar pun ya hanya memikirkan negaranya dan bangsanya sendiri, nggak peduli dengan negara lain. Ya kelihatannya peduli, tetapi sebenarnya di balik itu juga pasti ada uh, namanya apa ya, imbal balik ya nggak? Kerjasama imbal balik tuh ada. Kalau nggak ada yang ngapain bantu-bantu ya, seperti apa yang dilakukan Trump dengan kebijakan yang kontroversialnya ini yang membuat uh, pajak ekspornya itu mahal tarifnya. Tujuannya supaya warga negara yang berusaha di luar dari Amerika itu supaya kembali ke Amerikanya. Dengan begitu, tingkat pengangguran di negara tersebut pasti akan berkurang. Nah, kalau bangsa membuat usahanya di negara lain, tentunya yang diuntungkan itu kan dari negara yang diberi investasi, mungkin seperti pabrik. Kalau di Cina itu ada pabrik iPhone ya, gitu kan, yang diuntungkan Cinanya, karena iPhone sendiri membuat pabrik ini merekrut bisa ribuan tenaga kerja. Nah ini yang dimaksud Trump, supaya iPhone ini kembali ke Amerika agar membuat pabrik di sana, produksi iPhone-nya di sana, dan mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Ya, kita acungin jempol nih. Presiden seperti Donald Trump ini ya, walaupun ya pasti kita sebagian saudara kita pasti juga nggak suka ya dengan Donald Trump, karena ya dianggap salah satu pihak yang ikut terlibat menjolimi saudara-saudara kita seiman di Palestina. Tapi di luar dari masalah tersebut, ya Trump itu kategori presiden yang tegas, inovatif dalam membuat kebijakan untuk negaranya dan tentunya untuk kemakmuran bangsanya.